Perkenalkan, nama saya Catherine Alexandra Kusuma Putri dengan NIM 20.C1.0110. Hari ini saya akan membahas mengenai khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham mengenai Allah Tritunggal. Pertama, Kristen menyembah Allah yang esa atau monoteisme dan bukan menyembah tiga Allah atau politeisme. Di dalam Pancasila terdapat sila mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Esa sendiri berasal dari kata Ibrani, ehad, yang berarti tunggal atau kesatuan. Di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 dikisahkan mengenai Abraham dan juga Ishak. Tuhan menggunakan kata ehad yang berarti tunggal dalam penulisan kisah tersebut. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Tuhan juga menggunakan kata gambarnya yang berarti tunggal dan juga mereka yang berarti jamak. Dari kitab Kejadian 1 ayat 27, kita bisa mengambil arti bahwa Allah yang esa itu memiliki kejamakan dan di dalam kejamakan itu ada keesaan. Yang artinya ada satu Allah tapi ada tiga pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu esa tapi Tritunggal. Artinya satu hakikat tapi punya tiga pribadi, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Konsep Tritunggal ini merupakan konsep yang alkitabiah tapi tidak ada di Alkitab. Konsep ini juga sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Doktrin Allah itu esa tetapi memiliki tiga pribadi yang sehakikat dan setara disahkan di Konsili Nicea pada abad 325 Masehi. Doktrin ini dirumuskan karena pertama, di sejarah terjadi kesimpangsiuran pengertian tentang pribadi Allah. Kedua, timbul ajaran sesat karena terjadi kesimpangsiuran tersebut. Tiga, ada kebutuhan untuk mendalami Allah Tritunggal agar tidak ada doktrin yang menyesatkan umat-umat Kristen kembali. Mengenai setuju atau tidak setujunya, saya pribadi setuju mengenai konsep Allah Tritunggal tersebut. Karena yang seperti saya ketahui, Allah Tritunggal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk diturunkan ke bumi sebagai penyelamat bagi semua umat percaya. Saat Yesus Kristus berada di bumi, ia menyatakan dirinya sebagai Allah, tetapi tidak secara langsung, yaitu melalui Simon Petrus, muridnya. Ia juga menyatakan kepada semua orang, jika mereka ingin melihat Tuhan Allah secara langsung, lihat saja kepada Yesus Kristus. Setelah itu, di saat kematian Yesus Kristus di kayu salib, Yesus Kristus bangkit dari kematiannya lalu naik ke surga. Setelah ia naik ke surga tersebut, diturunkanlah Roh Kudus kepada semua orang percaya di bumi. Semua orang percaya di bumi percaya bahwa Roh Kudus tersebut adalah jelmaan dari Allah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, Allah Tritunggal merupakan satu kesatuan yang memiliki tiga kepribadian. Sekian pendapat dari saya, terima kasih.